Melawan lupa, tragedi Maret 1924. Banyak kaum muslimin yang tidak tahu tragedi besar yang menimpanya 92 tahun silam. Tidak sedikit pula yang telah lupa akan dahsyatnya malapetaka itu. Tanggal 28 Rojab 1342 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Maret 1924 merupakan peristiwa penting yang perlu diketahui dan diingat kembali oleh umat Islam. Peristiwa tersebut meninggalkan luka menganga bagi kaum muslimin. Pasalnya pada tanggal itu Khilafah Islamiyah secara resmi dibubarkan oleh Kamal Atatürk, seorang antek Inggris keturunan Yahudi. Keruntuhan Khilafah Islamiyah pada tahun 1924 tidak hanya menjadi musibah terbesar bagi umat Islam. Peristiwa itu juga menyebabkan perubahan besar pada tata politik internasional. Sejak saat itu, kaum muslim praktis tidak memiliki pengaruh pada relasi politik internasional. Umat tercerai-berai menjadi 50 negara bangsa, menjadikan mereka lemah, tak mampu menghadapi rongrongan kafir penjajah. Umat Islam hanya menjadi objek permainan dan persekongkolan busuk negara-negara imperialis barat. Harta mereka dijarah, kehormatan mereka dilecehkan, darah mereka ditumpahkan oleh musuh-musuh Islam tanpa ada perlawanan berarti. Islam pun tak lagi bisa diterapkan secara utuh dalam ranah individu, masyarakat, dan negara. Jikapun ada penerapan Islam, itu pun dibatasi dan atas izin para penguasa sekuler. Bencana runtuhnya Khilafah Utsmani merupakan persoalan bagi umat Islam di seluruh dunia, karena khilafah merupakan bagian dari keislaman mereka. Selain itu, selama ini khilafah telah berdiri bersama umat Islam berabad-abad lamanya, sehingga khilafah telah menjadi bagian sejarah perjalanan hidup mereka. Di Indonesia, berita penghapusan khilafah mendapat respon dari ulama dan tokoh pergerakan Islam pada saat itu. Pada Mei 1924, dalam Kongres Al-Islam kedua yang diselenggarakan oleh Sarekat Islam dan Muhammadiyah, persoalan tentang khilafah menjadi topik pembicaraan Kongres. Dalam Kongres yang diketuai Haji Agus Salim ini diputuskan bahwa untuk meningkatkan persatuan umat Islam, maka Kongres harus ikut aktif dalam usaha menyelesaikan persoalan khilafah yang menyangkut kepentingan seluruh umat Islam. Keputusan itu semakin dipertegas dengan lahirnya keputusan Kongres Nasional Sentral Sarekat Islam pada Agustus 1924 di Surabaya. Seperti yang diberitakan surat kabar Bendera Islam, Kongres memutuskan untuk terlibat dalam perjuangan khilafah. Umat Islam di Indonesia harus mengirimkan utusannya ke Kongres di Kairo. Dan untuk maksud tersebut, maka dibentuk sebuah badan khusus bagi perjuangan khilafah di Indonesia yang bernama Komite Khilafah dengan Ketua Bondo Sudirjo dari Sarekat Islam dan Wakil Ketua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kalangan tradisi yang kemudian menjadi salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Keruntuhan khilafah adalah bagian dari sejarah umat Islam yang tidak boleh terlupakan. Namun bukan berarti untuk diratapi atau sekedar dikenang. Khilafah merupakan kewajiban yang harus sama-sama diperjuangkan oleh umat Islam. Kelalaian memperjuangkan khilafah berarti melalaikan 3 kewajiban penting yang diperintahkan agama ini, yaitu persatuan umat Islam, penegakan syariat Islam, dan dakwah. Oleh karena itu, segenap kaum muslimin harus berjuang dengan sungguh-sungguh agar institusi tersebut dapat kembali tegak, yang dengannya terwujudlah kehidupan Islam yang akan menebarkan rahmat bagi seluruh alam. Inilah esensi dari melawan lupa, tragedi Maret 1924.